Oke, berikutnya adalah materi lanjutan dari seri perkuliahan data warehouse, ya, yaitu implementasi physical design dengan menggunakan SQL Developer. Nah, intinya setelah kita membuat logical design, ya, logical design yang Anda buat itu, ya, yang Anda buat tadi itu, ya, itu logik atau maaf, itu kalau di ERD itu kan sudah physical ERD ya, atau ERD secara fisik ya. Kita sebut saja physical design yang kita implementasikan. Ya, kalau di ERD itu ada tahapan logik, ERD logik, ada ERD fisik. ERD fisik ini kan baru bisa implementasi ke dalam sebuah DBMS ya. Nah, sebetulnya yang kita bangun tadi itu kan bukan logik lagi ya, tapi secara fisik sudah bisa kita terapkan di sebuah tabel atau di sebuah DBMS, nah, di sebuah DBMS tertentu. Anda bisa langsung menerapkan itu pada DBMS yang Anda pilih atau database yang Anda pilih. Kalau kita sepakat di pertemuan kita atau kuliah kita toolnya adalah dengan menggunakan database Oracle. Nanti kita implementasi ke DBMS atau ke database Oracle. Tapi ada juga bisa implementasi dengan database yang lain, ya, MySQL bisa, ya SQL Server bisa, ataupun PostgreSQL ataupun yang database yang lain itu bisa. Oke, implementasinya itu bisa kita lihat start skema penjualan yang saya contohkan di pertemuan-pertemuan awal ya, di mana ada 4 tabel dimensi, ya 4 tabel dimensi seperti ini, ada time dimension, isinya ada hierarki year, quarter, month, day of week, day, sama time key. Kemudian ada item dimension, ada supplier type, brand, item name, sama item key. Kalau ada location dimension, ada country, province or state, city, street, sama location key. Dan branch dimension ada brand type, brand name, dan brand key. Nah, pertama kali ya, kita menggunakan tools SQL Developer. Ini juga ada petunjuk-petunjuknya ya, buat koneksi baru dari SQL Developer ke database Oracle yang sudah ada dengan klik tombol plus pada warna hijau pada tab connection. Nah, ini diklik saja. Nah, kemudian pertama kali membuat connection name-nya, terserah ini. Kemudian nomor 2, isikan username sistem. Sistem kemudian password-nya yang Anda buat ya pada waktu instalasi pertama kali di database-nya. Kemudian hostname-nya itu adalah localhost ataupun IP 127.0.1 untuk komputer Anda sendiri. Lalu berikutnya adalah port default-nya Oracle adalah 1521 dan SID-nya ya ini 6 ini kalau Anda install Oracle Database yang versi Enterprise Manager ini bukan XI lagi ya, tetapi dia kita isikan ORCL secara default. Ya. Biasanya kalau nggak ada ubah ya ORCL ya. Kemudian Anda tes dulu, tes, klik. Nah, di sini Anda pastikan muncul statusnya sukses. Dan Anda klik connect. Ya. Kemudian setelahnya, membuat koneksi database ya, dengan urutan seperti ini, nama koneksi sebagai inver, dan seterusnya ya tadi sudah dijelaskan ya nomor-nomornya ini sesuai yang tadi ya. Kemudian berikutnya adalah membuat tabel space baru. Ya, untuk membuat tabel space, jalankan Ctrl L ya. Untuk menampilkan wizard window new, kemudian ketikkan tabel space, ya ini tabel space, dan klik OK. Nanti ini Anda akan melihat jendela create table space. Ya, create table space, di situ ada name, kemudian pilih yang permanen, lalu file specification-nya Anda isi ya, Anda isi ya. Anda isi nama filenya .dbf ya. Kemudian di sini ada patch-nya, sesuai dengan Oracle Home Anda, diletakkan di mana. File size-nya terserah ya, tapi jangan besar-besar, kami masih percobaan saja. Anda bisa set di situ adalah 50 mega. Ya, 50 mega, kemudian set auto extend. Kalau auto extend itu kalau misalnya penuh di file size-nya 50 mega, maka akan ditambahkan 10 mega. Ya, di sini akan penambahannya 10 mega, 10 mega.
Dan berikutnya, Anda tentukan maksimum size-nya, ya, maksimum size dari tabel space ini. Ya. Kemudian klik OK ataupun cancel. Kalau misalnya selesai ya, Anda OK berarti setuju untuk menyimpan. Kemudian berikutnya adalah membuat user baru. Ya, membuat user baru itu drop down connection, klik yang kanan, kemudian klik kanan, klik lalu pilih user, klik user, akan muncul wizard Windows untuk membuat user baru, isi semua field yang diperlukan, lalu berpindah ke tab Granted Tools tentang connect dan resource, lalu klik apply. Jadi ditambahkan di sini ya usernya apa gitu ya, kemudian ini ya usernya, passwordnya, lalu berikutnya default table space-nya yang tadi kita bikin sebelumnya, dan temporary table space kita isi temp. Ya. Lalu granted rule-nya kita pilih connect dan resource ya di bagian tab granted rules. Nah, berikutnya adalah kita satu demi satu membuat tabelnya ya. Pertama adalah yang kita buat adalah tabel dimensi dulu ya. Dipilih di sini adalah dim time ya, atau tabel dimensi waktu. Ini disebutkan menggunakan tabel namanya dim_time ya. Kemudian membuat field-fieldnya ya, time K, day of week, month, quarter, dan year. Ya. Kemudian klik OK saja ya. Ini seperti membuat tabel seperti biasanya, nggak ada yang sulit di sini. Dan seterusnya ya, bisa Anda perhatikan di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat constraint ya. Constraint itu menghubungkan antara foreign key di tabel fakta ke tabel dimensi. Ya, dengan membuat constraint baru. Nah, ini nanti wajib diperlukan dalam pembuatan OLAP engine-nya Oracle. Constraint wajib diperlukan. Kemudian berikutnya adalah memasukkan data dengan cara seperti itu ya, insert into dim branch dan seterusnya ya. Nah, itu dicontohkan seperti itu. Oke, nah setelah itu masing-masing tabel itu sudah jadi di situ dan terisi data. Nah, ini tabel sales-nya. Nah, dari sini ini sudah termasuk implementasi fisik data warehouse ya, desain data warehouse ke dalam sebuah DBMS. Jadi ketika Anda membuatnya kan ya Anda pastikan tabelnya sudah terbentuk, relasi tabelnya ada, kemudian baru Anda memasukkan data. Dan itu sudah implementasi secara fisik ya ke dalam sebuah data warehouse, dan itu memang mudah ya karena Anda sudah pernah melakukannya pada waktu di base data sebelumnya ya, membuat tabel pakai database Oracle ataupun yang lain. Oke, saya akan siapkan demonya ya. Saya akan cobakan demonya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke demonstrasi. Pertama kita memunculkan di SQL Developer ya. SQL Developer masuk ke user system dengan cara Anda buat koneksi seperti tadi. Ya, buat user system seperti ini. Nah, ini ya, user system. Ini di komputer saya sendiri ada connection name-nya, saya isi sistem, username-nya sistem, password-nya sistem, save password, localhost, portnya 1521, SID-nya ORCL, kemudian Anda tes, dan jangan lupa save, ya, ataupun save password, dan save, lalu connect. Nah, langkah berikutnya adalah memunculkan jendela database administrator di bawahnya ini. Anda klik menu view, nah, pilih submenu DBA. Maka akan muncul jendela DBA. Anda bisa tambahkan connection dari yang ada, tinggal add connection, pilih connection yang ada. Ya, contoh saja ini yang sudah saya buat dan ada, yaitu di user system. Ya, sistem ini kebetulan sudah dipilih. Nah, begitu dipilih, nanti
ini nggak perlu melakukan setting kembali, tinggal klik saja karena user system sudah masuk secara session. Berikutnya kita membuat sebuah tabel space. Ya. Dengan cara klik, ini ya, bisa saya besarkan ya, di sebelah kiri ya. Nah, bisa saya besarkan, tinggal nantinya Anda pilih ke tabel space, kemudian Anda lihat dulu patch-nya ya, patch-nya si Oracle Home-nya di mana. Ini tinggal saya klik kanan aja. Edit. Letak Oracle Home-nya di sini ya, tinggal saya copy. Nah, saya masukkan ke dalam tabel space yang baru. Ya. Ini direktorinya ini. Saya namakan tabel space-nya DW. Kemudian file name-nya itu saya masukkan ke dw.dbf. Kecil aja. DW. Kemudian disimpan di sini. File size-nya mungkin saya nggak terlalu besar-besar ya, sama kali karena ini masih coba-coba saja ya, 10 mega cukup lah. Kemudian auto extend-nya adalah tiap 1 mega ya, karena cukup. Nah, ini unlimited. Kemudian kita klik OK. Nah, tabel space berhasil terbentuk di sini, tabel space DW. Berikutnya kita membuat user. Ya, membuat user di tab-nya atau di tree-nya security, pilih user, Anda buat user baru. Ya. Usernya Anda namakan terserah, apapun boleh. Ya. Nah, ini. Username-nya misalnya DW user. DW user. DW user. Password-nya adalah DW. Ya. Kemudian default tabel space-nya tadi DW yang kita buat. Lalu branded rule-nya kita pilih connect, ya, connect dan resource. Ada resource. Oke, setelah itu kita klik apply. Nah, oke. Langkah berikutnya adalah kita membuat koneksi dari user yang sudah dibuat sebelumnya, ya, yaitu DW user. Kita bisa klik kanan, nah, kita masukkan connection name-nya terserah, ya, DW user, usernya DW user, passwordnya DW tadi ya, kemudian SID-nya OJ. Oke, kita tes dulu. Ini berhasil ya, kita save passwordnya, save lagi secara sistem keseluruhan, lalu connect. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke DW user dengan tabel tentunya masih kosong. Ya, kosong seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat user, langkah berikutnya kita membuat tabelnya. Ya, tabel-tabelnya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Nah, yang kita buat adalah time dim. Ya, ini saya buatkan tabel namanya time dim. Time dim. Nah, kita lihat. Nah, kita minimize dulu aja supaya ngelihat di PPT-nya itu lebih enak. Nah, ini ya. Kecilkan, lalu kita zoom. Nah, pertama kali terserah mau tabel apapun boleh ya. Nggak harus tabel time dulu. Saya namakan di situ adalah time year dulu ya, kalau atau nomor dulu lah, time key. Time key ada D apa?
siang-siang kok ngantuk ya. Time dim. Kemudian ada time key sebagai primary key ya. Kita set auto number. Baru D. D ini harinya ya, atau tanggalnya. D berarti ini tipe data tanggal. Date. Kemudian day of week. Day of week itu ya satu hari Senin itu diwakili dengan integer berapa ya. Nah, itu berarti numerik juga ya. Day of week. Nah, pasti dia 7 ya. Pasti dia 7, kita set satu saja ya. Nah, tipe datanya. Kemudian none itu maksimal 12. Maksimal 12 berarti 2 digit. Kemudian quarter. Quarter itu ya maksimal 4 kuartal. Ini cukup satu, sama dengan day of weeks. Kemudian year. Nah, year ini kan biasanya 4 digit. Ya, normalnya adalah 4 digit. Berarti ini 4 2, 4. Ini time key-nya kita buat 5. Lalu kita oke dulu. Oke, sudah time dim. Berikutnya adalah branch dim. Branch dim. Branch dim. Kita singkat aja. Kemudian lagi dari bawah ke atas ya, branch K. Branch N. Branch K. Kita set sebagai primary key. Lalu dia number, tidak terlalu banyak, 5. Kemudian branch name. Ada branch name. Varchar kita set 100 maksimal. Branch type. Oh, ini keliru ya. Branch pakai H. Ini branch type. Kemudian kita oke. Ya, semuanya sudah. Oh, ini branch type-nya agak lebih besar ya, walaupun tidak terlalu besar di datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah masuk. Berikutnya tabel item dim. Ya, sama caranya, tinggal Anda tambahkan di tabelnya. Nah, ini item dim. Kemudian isi datanya yang pertama item G. Oke, saya siapkan 1, 2, 3, 4. 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Itu sesuai dengan nama kolomnya ya. Item name. Kemudian besar item name. Kemudian brand. Type. Dan supplier type. Dan supplier type. Supplier type. Nah, kita identifikasi di sini number 5, katakanlah. Ya, primary key. Kemudian nama barangnya itu mungkin agak lebih panjang ya, 200 karakter. Kemudian batch-nya itu biasanya nggak terlalu panjang ya, cukup 50. Kemudian tipe dari itemnya. Itu kan misalnya ada barang
branch-nya adalah Pepsodent, item name-nya adalah Pepsodent. Ya. Pepsodent itu misalnya dalam menciptakan produk pasta gigi, dia pasti punya variasi-variasi. Nah, itu masuk ke type. Ya. Baru nanti supplier type, juga begitu, di suppliernya ada kategori-kategori. Oke. Branch oke, type-nya juga nggak terlalu panjang, bisa panjang sih ini, misalnya 50. Supplier type-nya juga bisa kita set. Oke, setelah itu oke. Berikutnya adalah location dimension. Ya, isinya ada ini location key, state, city, province or state, kemudian country. Ini kita namakan location dim, isinya adalah nomor, location key, street, city, province, province, kemudian country. Untuk berarti. Oke. Primary key di location key ini number saja, number. Mungkin banyak yang ketiga kita buat. Streetnya biasanya panjang-panjang, bisa kita set 500. City nggak terlalu banyak. Kota yang bernama panjang kita set 100. Provinsi ini juga varchar juga, ya kita samakan dengan city. Kemudian country juga begitu. Oke ya. Nah, jadi 4 dimensi ya, 4 dimensi. Berikutnya adalah tabel faktanya. Nah, kita buat tabel fakta seperti halnya kita membuat tabel dimensi tadi ya. Langsung saja di sini. Ya, langsung saja nih. New table, kemudian berikan nama sales fact misalnya. Kemudian langsung ke foreign ya, tanpa primary key tunggal, tapi nanti gabungan dari beberapa kolom itu membentuk unik ya, unik atau primary juga bisa. Ini time key, item key, branch key, location key. Location key. Nah, ini hampir semuanya adalah number ya. Hampir semuanya adalah number. Ya, size-nya masing-masing saya set tapi sesuaikan juga dengan yang tabel primary-nya ya. Tapi boleh beda apa ya size-nya. Kemudian baru $sold, kemudian unit sold, ini pakai double L, ini pakai S juga, $sold, unit sold, AVG sales ya, rata-rata gajinya, AVG sales, AVG gini aja ya, gampang. Oke, $sold, buat number misalnya ada bisa sampai 10 digit ya, soal $sold. Kemudian unit sold kita set number, ini misalnya size-nya sampai maksimal 10 digit. AVG juga begitu, number size-nya juga bisa jadi 10 digit.
Nah, berikutnya adalah membuat constraint. Ya, tadi primary key-nya sudah, kita buat constraint satu demi satu. Ya, orange. Ini di tabel apa, gitu ya. Oke, tabel dia sendiri, ya. Nah, ini nanti akan munculkan tabel yang dipunyai, misalnya branch dim. Juga dia akan membaca di tabel branch dim. Nah, ini branch dim K. Nah, ini lokal kolomnya. Nah, ini kita pilih ya, branch K, kita samakan. Ya, reference. Ini yang di tabel sales-nya, itu nanti yang kita pilih branch K, kita hubungkan ke kolom branch K. Ya. Di tabel branch dim. Ya, di tabel branch dim. Nah, buat lagi, foreign key. Tabelnya adalah item. Berarti itemnya belum di primary tadi ya. Nah, cek lagi. Kalau nggak ada primary-nya nggak muncul. Oh iya, nggak ada primary. Nggak ada primary-nya nggak muncul. Ya, kita cek satu demi satu ya. Ini branch dim-nya. Ini ada primary key-nya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian location dim. Ya, ada. Berikutnya time dimension. Nah, itu ada. Baru kita membuat baru lagi koneksi primary foreign key-nya ya. Foreign key. Nah, keliru, maaf. Di tabel sales. Tabel sales fakta, kita buat foreign key-nya. Constraint branch dim dengan branch key dengan branch key ya. Di tabel branch dim ada branch key, di tabel sales fakta juga ada branch key. Tadi ada 4 dimensi, berarti kita membuat 4 constraint. Ya. Kita buat 4 constraint. Terus yang kedua, tadi sudah branch, berikutnya adalah item. Nah, ini sudah oke. Kalau sebelumnya, branch ya, ini item. Kita tambahkan lagi foreign key yang ngambil dari tabel location. Nah, constraint-nya ini, nah, dihubungkan langsung antara location key di masing-masing tabel. Ini kita entry lagi yang terakhir, yaitu time dim. Time dim, dia berrelasi ke time key, ya, ke kolom time key di tabel dimensinya. Kita cek sekali lagi ya, barangkali ada yang keliru. Oke, saya kira sudah benar, kita klik OK, mudah-mudahan nggak ada error. Nah, ini sudah berarti. Nah, kita sudah membuat tabel fisiknya ya, tabel fisiknya di Oracle Developer atau SQL Developer-nya. Sudah. Kemudian berikutnya tentu saja kita mengisikan data, ya, mengisikan data. Ini misalnya di branch dim itu isinya cuma ini ya, branch name, ya, sama branch type. Nah, kita isikan 2 saja, branch key-nya 1 atau kode ya ini.
branch name-nya barang tadi itu Indomie rebus kari ayam, Indomie kuah biasanya, kuah kari ayam. Ini termasuk golongannya mie instan ya, mie instan, mie instan, instan. Masuk lagi oh 02. Ini misalnya Dove. Ini golongannya sabun nanti. Lalu kita masukkan. Lalu berikutnya apa? Error. Oh, ada kekeliruan tabel ya. Kita lihat. Oh, branch. Ini branch key-nya. Oh, branch key number ya. Branch key-nya number ini berarti ini aja 1, 2. Ya, ternyata nomor urut ya. Saya lupa ya. Oke. Nah, harusnya sudah masuk. Kemudian itemnya atau nama barangnya. Kita masukkan lagi seperti ini. Nah, namanya tadi mie kari ayamnya adalah mie kari ayamnya itu Indomie ya. Indomie kari ayam. Oh, kayaknya clear tadi ya. Bentar. Sambil ngantuk masalahnya. Branch name itu adalah sorry. Bukan nama barang ya, tapi lokasi. Penjualannya ya. Penjualannya ini saya hapus dulu aja. Kayaknya ada salah name juga. Ini kelebihan ya ini. Branch itu kan cabang ya, bukan nama produknya. Saya ulangi lagi, ini cabang. Ini satu, branch name-nya, ini nama tokonya atau nama salesnya boleh. Toko Maju Jaya. Toko retail. Toko retail sembako. Kemudian dua, toko Makmur Jaya. Ya, Makmur Jaya. Ini sama toko retail sembako. Ya, nah, simpan. Nah, oke, baru nama barangnya ya. Baru nama barangnya. Itemnya tadi ini yang dimaksud barang itu item ini ya. Jualan Indomie kari ayam, branch-nya adalah Indomie. Type-nya adalah mie instan. Ya. Mie instan. Supplier tag-nya tadi dari grosir ya, atau toko grosir. Belinya dari toko grosir. Kemudian Dove. Dove itu branch-nya ya Dove. Itu tipenya sabun mandi. Ya. Ini grosir. Nah, ini simpan. Berikutnya adalah location dim. 2, 3. 1, 2, 3. Street jalan. Ya. Jalan Arjuna 44. Jalan Lidah Wetan 65.
Jalan Wiyung 101. Ini kota Sidoarjo misalnya, Lidah Wetan, Surabaya, Jalan Wiyung ini Surabaya juga. Provinsinya Jawa Timur, ya Jawa Timur, ini Jawa Timur juga. Dan country-nya adalah Indonesia atau IND gitu aja ya. Oke, kemudian kita simpan. Simpan. Berikutnya yang time dimension. Waktu pembelian. Ya, waktu pembelian ini saya set 2, 3, kayak ini. D-nya, nah ini tanggal kemarin, tanggal sebelumnya, tanggal 6, dan tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Oh, now ya. Oke, day of week-nya, misalnya yang kemarin itu kalau kita mulai Senin itu 1, berarti Senin tanggal 7 itu kan Rebu ya. Senin 1, Selasa 2, Rabu 3. Nah, ini 3, day of week-nya 3, ini 2, ini 4. Ya. Months-nya kita tulis Oktober gini ya. Pembeliannya di Oktober. Kuarternya sekarang ini kuarter ke Oktober itu masuk kuarter ke 4. Ya, Oktober, November, Desember. Ya, benar. Kuarter terakhir ya. Dalam periode kuarter itu Oktober itu masuk kuarter terakhir, year-nya tahun 2020. Nah, ini ya. Oke, data sudah masuk di dimensi-dimensinya. Ada yang keliru. Oke, kita lihat tipe datanya. Oh, maaf, man-nya ternyata dibuat number ya. Kita koreksi sedikit. Ganti ke varchar. Quarter ini yang justru number. Nah, ini aja. Oke. Kita simpan. Waduh. Ini lagi. 2, 3. D6. Ini 7. Kemudian baris ketiganya 8. Day of week-nya ini 2, 3, 4. Month-nya tadi Oktober semua. Copy paste. Ini kuarter keempat tahun 2020. Ya, ini. Setelah itu simpan. Oke, dan kita terakhir adalah mengisikan ke tabel fakta. Tabel fakta sales. Jadi yang kita isikan ya ini time key-nya, waktu pertama tadi tanggal 6, ya. Kemudian beli barang Indomie, branch-nya tadi di Sidoarjo, location-nya di Sidoarjo juga. Nah, dollar sold-nya terjual $2, unitnya 4, average-nya yang terjual, rata-rata penjualannya di ini ya, itu misalnya 2. Masuk lagi, beli barang nomor 2, sorry, pada tanggal nomor 2, tanggal 7 ya, kemudian beli barang 1,
Range-nya ini location-nya di 2, dollar sold-nya 4, unitnya 5, PG sales-nya 3. Oke, ini aja. Nah, akhirnya kita sudah memasukkan data ya. Masukkan data ini data manual yang kita masukkan. Sebenarnya data yang kita masukkan itu pakai ETL otomatis gitu ya. Tapi ini kita implementasi di awal. Lalu kita coba untuk menggandengkan data ya dengan menggunakan perintah join ya. Saya ingin mengetahui jumlah penjualan ya, jumlah penjualan per city ya, per kota. From berarti saya menggabungkan antara tabel sales fact ini as join tabel location ya. Pembelinya maksudnya ya. Pembelinya itu di kota mana? Ya, location dim. Ya, location dim. L on S titik location K ya. Location K sama dengan L, ini huruf besar aja. L titik location K juga. Nah, berarti ini saya tinggal menjumlahkan sum unit sold. Ya, yang saya cari adalah unit yang terjual. Unit yang terjual aliasnya ya. Oke. Kemudian jangan lupa kalau ada fungsi group sum itu ada di kita berikan function group by. Group by city. Group by city. Oke, kemudian kita jalankan. Kalau spek tadi isinya pakai S ya, unit sold. Pakai S, unit sold. Nah, Anda bisa lihat Surabaya terjual 5 unit, Sidoarjo terjual 4 unit. Ini kalau pakai cara manual, nanti di pembahasan terakhir pakai OLAP itu dilakukan secara otomatis. Menjumlah, kemudian per apa yang kita butuhkan itu bisa dipanggil secara otomatis. Ya. Baik, itulah